Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, bermimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi ya, jatuh dari tempat yang tinggi, dan ini sering ketika terjatuh langsung tersadar dari kita bahwasanya kita ini serasa di dalam mimpi tersebut habis terjatuh dari tempat yang tinggi ya. Kalau ini terjadi itu juga merupakan tanda-tanda bahwasanya jin telah bersarang di dalam tubuh seseorang. Lalu yang selanjutnya yang ke-8 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab-sebab jin merasuki tubuh manusia, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda orang yang telah dirasuki oleh bangsa jin. Nah, dalam hal ini tanda-tanda tersebut terbagi kepada dua ya. Yang pertama yaitu tanda-tanda dalam hal tidur, yang kedua yaitu tanda-tanda dalam keadaan sadar. Baiklah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tanda-tandanya begitu banyak, maka pada pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas tentang tanda-tanda orang yang dirasuki oleh jin, yaitu dalam keadaan tidur. Nah, apakah sajakah tanda-tanda tersebut? Yang pertama, orang yang telah dirasuki oleh bangsa jin, ketika dia tertidur, maka ianya akan sering terbangun di tengah malam ya, sering terbangun di tengah malam dan disertai dengan perasaan gelisah, perasaan yang menakutkan. Dia merasakan dirinya ketika terbangun di tengah malam, merasakan dirinya itu tidak aman ya. Maka ketika ini terjadi, saudara kaum muslimin, yang harus dilakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ini mampu ataupun sanggup untuk melawan hawa nafsu kita untuk tidak tidur lagi, maka manfaatkan waktu tersebut untuk melakukan sholat tahajud, untuk membaca Al-Quran, karena hal itu bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat bangsa jin yang berada di dalam tubuh kita itu kepanasan atau merasakan tidak nyaman di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, orang yang telah dirasuki oleh bangsa jin ketika tidur biasanya mereka akan sering bermimpi sesuatu yang menakutkan, bermimpi buruk ataupun bermimpi yang menakutkan. Seperti apakah mimpinya tersebut? Nah, seperti bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian bermimpi bertemu dengan hantu, lalu bermimpi sesuatu yang menakutkan hal yang lainnya ya, seperti bermimpi ada orang yang ingin membunuh dirinya, yang mengancam dirinya, ataupun yang menyihir dirinya, dan lain sebagainya. Intinya, ketika seseorang sering bermimpi sesuatu yang menakutkan, maka ketahuilah itu merupakan tanda-tanda jin telah bersarang di dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu sering bermimpi melihat binatang-binatang yang menakutkan atau yang berbisa seperti ular, kemudian serigala, singa, dan lain sebagainya ya. Nah, binatang-binatang yang seperti ini merupakan binatang jelmaan daripada bangsa jin yang mereka datang ke dalam mimpi kita dengan tujuan untuk memberikan rasa takut kepada kita. Sehingga yang ditakutkan, kalau kita sudah takut, maka timbul hal-hal aneh. Seperti ingin meminta perlindungan kepada mereka, ataupun datang ke dukun, meminta jimat supaya tidak diganggu oleh jin. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau sampai kita terjerumus kepada hal ini, naudzubillah, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Lalu yang keempat, yaitu ketika tertidur tanpa disadari sering menggigit jari jemarinya, ya, digigit jari jemarinya ini pada saat tertidur ya. Jika ini terjadi dan dalam waktu yang sering, maka ketahuilah ini juga merupakan tanda-tanda bahwasanya jin tersebut telah bersarang di dalam tubuh manusia.
Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ketika tertidur itu sering tertawa, menangis, atau bahkan berteriak ya dalam tidurnya. Nah, kalau bahasa kita mengigau. Nah, kalau sering mengigau dan hal-hal yang mengigaukan itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, tertawa, menangis, ataupun bahkan berteriak, dan lain sebagainya, maka ini juga merupakan tanda-tanda bahwasanya jin tersebut telah bersarang di dalam tubuh orang yang ditempatinya ya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang keenam, orang yang dirasuki oleh bangsa jin dan jin itu telah berada di dalam tubuhnya, maka ketika tidur dia sering terbangun dan berjalan ketika tidurnya tanpa dia sadari. Dan ini biasa terjadi ya di masyarakat kita, tiba-tiba ketika terbangun dia sudah berada di satu tempat yang bahkan dia tidak pernah berkunjung ke tempat tersebut. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda bahwasanya jin tersebut telah bersarang di dalam tubuh orang tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, bermimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi ya, jatuh dari tempat yang tinggi, dan ini sering ketika terjatuh langsung tersadar dari kita bahwasanya kita ini serasa di dalam mimpi tersebut habis terjatuh dari tempat yang tinggi ya. Kalau ini terjadi itu juga merupakan tanda-tanda bahwasanya jin telah bersarang di dalam tubuh seseorang. Lalu yang selanjutnya, yang kedelapan, yaitu bermimpi serasa berada di tempat-tempat yang menakutkan, berada di tempat-tempat yang menyeramkan, seperti berada di kuburan, atau berada di tempat yang sunyi, atau bahkan sering bermimpi berada di tempat-tempat yang kotor. Ketahuilah hal ini juga merupakan ciri-ciri ataupun tanda-tanda bahwasanya seseorang itu telah dirasuki oleh bangsa jin. Lalu yang terakhir, saudaraku kaum muslimin, nah yang merupakan tanda-tanda bahwasanya jin telah bersarang di dalam tubuh seseorang, ketika tertidur ia sering bermimpi menjumpai sosok yang aneh, yang lain daripada yang lain ya, seperti bertemu dengan manusia dengan perawakan yang terlalu tinggi sekali, ataupun bahkan terlalu rendah, ataupun bertemu dengan orang-orang yang menakutkan ya, menakutkan, yang memang aneh begitu kan, tidak seperti pada umumnya. Jika hal ini terjadi kepada saudaraku semua, maka ketahuilah sesungguhnya itu merupakan tanda-tanda bahwasanya jin telah bersarang di dalam tubuh manusia. Maka apa yang harus dilakukan saudaraku muslimin kalau kita mendapati tanda-tanda ini melekat pada diri kita? Maka yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan ruqyah mandiri atau minta diruqyah sama ahlinya ya, kepada peruqyah-peruqyah terdekat yang ada di sekitar saudaraku semua. Nah, dan jangan lupa juga ya ketika mau tidur, supaya terhindar dari mimpi-mimpi yang seperti ini, supaya jin itu juga tidak betah berada di dalam diri kita, sebelum tidur itu jangan lupa berwudu. Setelah berwudu, baca ayat kursi, ditiupkan di telapak tangan, baca qul huwallahu ahad 3 kali, tiupkan telapak tangan, baca surah Al-Falaq 3 kali, tiupkan di telapak tangan, dan surah An-Nas 3 kali, ditiupkan di telapak tangan, kemudian usap dari kepala sampai kaki. Amalkan hal itu secara terus-menerus. Insya Allah, jika diamalkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita semua, akan memberikan perlindungan. Dan insya Allah, jika diniatkan sekaligus untuk meruqyah diri kita pribadi atau yang dikenal dengan ruqyah mandiri, itu akan berefek kepada bangsa jin yang berada di dalam tubuh kita. Nah, lakukan itu secara terus-menerus dan secara istiqomah ya. Nah, ini tanda-tanda secara umum ya saudaraku semua. Sebenarnya masih banyak tanda-tanda lainnya, namun tidak dapat kami uraikan semuanya di sini. Insya Allah di lain waktu akan kita sampaikan kembali. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melindungi kita dari gangguan jin, iblis, dan setan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sentiasa taat, tunduk, dan patuh kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menyelamatkan kita dari siksa kubur, serta memasukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.